Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar hatimu dan mantan terhubung. Ya. Nah, jadi sesungguhnya kita bisa menghubungkan hati kita dan mantan, tetapi tentu dibutuhkan fokus, ya, konsentrasi agar mantan bisa merasakan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi ketika hati kita dan mantan itu terhubung tanpa kita sadari, kita sedang memberikan pengaruh yang kuat kepada mantan untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan kita sekarang, kan mantan kembali kepada kita. Nah, maka kita harus melakukan sesuatu, ya, agar tadi hati kita dan mantan menjadi terhubung. Tidak hanya terhubung biasa, tetapi terhubungnya betul-betul memberikan pengaruh dan dampak kepada mantan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe, itu gratis, ya. Jadi begini, ya. Sekarang kita sering terhubung dengan mantan. Kapan kita terhubung dengan mantan? Ketika kita memikirkan mantan. Ya, saya sering sekali membahas tuh penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University, bahwa ketika kita memikirkan seseorang, maka pikiran kita akan tersambung, terhubung dengan orang yang kita pikirkan seperti halnya wifi. Ya, dia memahami itu. Dia memahami kalau kita sedang memikirkan dia. Ya, dia mengerti, walaupun dia tidak ketemu kita, tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan secara langsung, ya, dia mengerti, karena mantan seperti halnya kita punya intuisi. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengerti, tanpa harus membaca, tanpa harus ketemu, tanpa harus mendengarkan. Itu namanya kemampuan intuisi. Semakin dekat kita dengan mantan, maka intuisi kita dan mantan semakin kuat untuk saling memahami, ya. Nah, hanya saja saat kita teringat kepada mantan, kita tidak mengisinya dengan pesan-pesan, dengan harapan-harapan yang ingin kita mantan mengikutinya. Jadi kita memikirkannya cuma bayangkan saja, bayangkan betapa cantiknya, betapa gantengnya, betapa kangennya kita, kan begitu saja. Ya. Nah, sekarang agar saat kita terhubung dengan mantan memberikan pengaruh kepada mantan, ya, maka yang terbaik memikirkan mantan itu kita lakukan di dalam doa-doa kita. Maka saya sebutkan di awal, ini butuh konsentrasi, butuh fokus, butuh kekhusyukan. Karena banyak orang berdoa, tapi tidak banyak orang yang bisa berdoa dengan khusyuk. Maka saat kita berdoa, kita hadirkan hati dan pikiran kita. Ya, jadi ketika kita menyebut nama mantan, ya, kita memanggil dia, kita menyampaikan keinginan-keinginan kita. Kan kita berdoa nih, kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ia sebagai jodohku, sadarkanlah ia jika ia masih istriku. Misal ini suami istri yang berpisah, ya,
dan gerakkanlah ia untuk datang menemuiku dan menghubungiku. Jadikanlah ia sebagai jodohku selamanya dunia akhirat. Amin. Nah, itu kan keinginan kita agar dia ingat kepada kita, keinginan kita agar dia sadar, keinginan kita agar dia menghubungi kita, keinginan kita agar dia menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat, keinginan kita agar dia menghubungi, dan seterusnya. Banyak tuh keinginan kita. Tapi kita hadirkan betul hati kita. Hati kita hadir saat kita menyebutkan keinginan kita agar dia datang, maka pikiran kita akan memvisualisasikan dia datang ke rumah kita. Kita menyampaikan keinginan kita kepada Allah agar dia menjadi jodoh kita, pikiran kita akan memvisualisasikan gambaran dia berjodoh dengan kita, dia menikah dengan kita, dan seterusnya. Nah, hati dan pikiran kita hadir, itu yang paling penting, karena banyak orang berdoa agar mantannya kembali, dia menyebut nama mantannya, tapi yang muncul dalam pikirannya adalah wajah artis-artis. Nah, itu namanya tidak fokus. Nah, maka sekarang kita berdoa harus fokus, ya. Karena kunci terkabulnya doa itu adalah keyakinan, fokus, khusyuk, konsentrasi. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya. Nah, jadi ketika kita lalai, kita menyebut nama mantan tapi yang muncul wajah artis atau wajah orang lain, itu tanda bahwa doa kita tidak akan terkabul. Nah, karena itu kita fokus saat kita menyebutkan mantan yang muncul wajah mantan. Saat kita menyebutkan keinginan kita agar mantan melakukan sesuatu, kita visualisasikan dengan pikiran kita. Ya. Nah, maka saat kita terhubung, kan seperti halnya wifi, keinginan-keinginan tadi itu juga akan dipahami oleh mantan dengan intuisinya. Nah, maka pesan itu, kalau kita setiap hari berdoa dengan fokus, itu terus akan memberikan pengaruh semakin hari semakin kuat kepada mantan. Dan karena itu doa, ya, karena doa, maka kita juga menunggu terkabulnya doa-doa tadi. Jadi tidak hanya secara horizontal memberikan pengaruh kepada mantan, tetapi karena ini doa, ini juga naik ke langit dan akan mempengaruhi takdir hidup kita dan mantan. Ya. Nah, karena itu juga jangan lupa, setiap selesai berdoa, baca sholawat, agar doa kita ini tidak hanya berputar-putar di sekeliling kita, tidak hanya sampai kepada mantan, memberikan pengaruh kepada mantan, tetapi juga sampai ke pintu langit, ya, dan terkabul. Inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusalli ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita baca solawat, doa kita naik. Insya Allah doa kita akan mengubah takdir kita. Kalau tidak berjodoh, menjadi berjodoh dengan mantan. Kalau berjodoh, memperkuat jodoh kita dengan mantan. Ya, dan dengan fokus, doa kita akan memberikan pengaruh, memperkuat pengaruh itu kepada mantan setiap harinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.